Selamat siang Bapak dan Ibu peserta workshop. Welcome to Cloud Raya Virtual Workshop, Building Web Server from Scratch in Cloud Raya. Terima kasih atas kesediaannya dan untuk menghadiri workshop yang diselenggarakan oleh Wawrek Indonesia. Dalam workshop kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara untuk membuat web server di Cloud Raya. Spesifiknya dengan menggunakan Lemstack dan operating system Debian 10. Sebelum memulai workshop, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Aditya Wijayanto, dan saya merupakan Project Manager di Wawrek Indonesia. Perlu Bapak dan Ibu ketahui pula, selama workshop ini, Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang ada pada layar Zoom ini. Nantinya, tim Wawrek akan menjawab pertanyaan yang Bapak dan Ibu ajukan. Di akhir acara nanti, kami mempunyai short post terkait workshop yang kami selenggarakan. Untuk itu, kami memohon kerjasamanya untuk mengisi short post sebelum meninggalkan Zoom. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya akan memulai workshop pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja kita mulai virtual workshop ini dengan tema Building Web Server from Scratch in Cloud Raya. Cloud Raya by Wawrek. Sebelumnya, bagi Bapak yang belum mengunduh file materi yang diperlukan, silakan unduh file materi tersebut melalui link yang ada pada chat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu Lemstack. Kemudian akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat VM Debian 10 di Cloud Raya, initial setup, di mana akan saya tunjukkan konfigurasi dasar yang perlu dilakukan untuk mengamankan server Anda dari brute force attack. Kemudian cara menginstal Nginx, MariaDB, dan PHP. Kemudian akan saya tunjukkan cara membuat subdomain, lalu akan saya tunjukkan cara mengakses server yang telah kita buat dengan FileZilla untuk mengupload file, dan HDSQL untuk merubah database. Dan yang terakhir, kita akan install Let's Encrypt untuk mengamankan server kita dengan SSL. Apa saja yang dibutuhkan? Silakan Anda buka panel Cloud Raya Anda. Jika Anda telah memiliki domain yang terregistrasi, silakan Anda daftarkan IP public server nantinya. Kemudian silakan persiapkan tools yang diperlukan, yaitu PuTTY, FileZilla, dan HDSQL yang tadi telah ada pada link. Dan jika Anda tertinggal pada langkah yang ditujukan, jangan khawatir, dan silakan tetap ikuti karena rekaman workshop ini akan diunggah pada akun YouTube Cloud Raya.
Apa itu LAMP stack? LAMP stack adalah variasi dari LAMP stack. Jika LAMP stack menggunakan Linux, Apache, MySQL, dan PHP, maka LAMP stack yang akan kita buat menggunakan Debian 10, Nginx, MariaDB, dan PHP. Mengapa menggunakan LAMP stack? Karena LAMP adalah kombinasi dari software gratis, open source, ringan, dan bertenaga. Kita lanjutkan dengan cara membuat virtual machine Debian 10 di Cloud Raya. Silakan Anda login ke cp.cloudraya.com dari browser Anda. Untuk memulai, Anda klik Add VM, kemudian pilih lokasi Jakarta, masukkan hostname yang dikehendaki, kemudian pilih Debian 10 sebagai sistem operasi. Kita lanjutkan ke step 2, yaitu memilih paket dari VM Anda. Di sini saya akan memberikan contoh small c2, yang nantinya pada realitanya akan sangat tergantung pada kebutuhan dari sistem yang Bapak dan Ibu akan bangun. Kita lanjutkan ke step 3, yaitu overview. Dan kita akan create VM. Sembari menunggu proses provisioning, saya akan menjelaskan beberapa hal. Jika Anda memerlukan penjelasan detail mengenai fitur apa saja yang ada di Cloud Raya, Anda dapat mengakses ke channel YouTube Cloud Raya dengan judul video Cloud Raya, Revealing Cloud Raya version 2.0, Build Your Project from Home. Proses provisioning masih berjalan. Silakan Anda persiapkan FileZilla, HDSQL, dan PuTTY yang tadi sudah di-download. Kita tunggu proses provisioning berjalan. Setelah nanti proses provisioning ini selesai, nanti kita akan daftarkan IP public dari VM tersebut ke ARIPOD dari domain name server Anda. Selanjutnya, kita akan melakukan initial Debian setup. Silakan Anda buka PuTTY. Dan nanti kita akan arahkan IP address menggunakan IP public dari VM. Ya, proses provisioning sudah selesai. Kita bisa catat IP public yang digunakan, kita copy, dan jalankan pada PuTTY.
Di sini kita akan membuat user sudo. Tapi sebelumnya kita login menggunakan root. Untuk password ada pada panel Cloudraya. Kita tinggal copy saja. Dan kemudian kita paste dengan klik kanan pada mouse dan tekan Enter. Selanjutnya kita akan membuat user sudo dengan perintah add user, nama user Anda. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri, Rizky. Kita beri password. Kemudian kita akan menambahkan user tersebut ke dalam grup sudo. Dengan perintah usermod, min A kecil, G besar, spasi sudo, spasi user Anda. Perlu saya sampaikan, pada initial setup ini, yang kita lakukan adalah menutup dua celah utama yang biasa digunakan sebagai sasaran dari brute force attack. Dua langkah sederhana yang cukup penting, yaitu tidak mengizinkan login menggunakan root dan mengganti port SSH. Sekarang kita akan uji user access yang telah kita buat. Kita switch user dengan perintah su spasi main spasi nama user Anda. Di sini kita akan coba akses folder root, di mana yang bisa mengakses folder root ini adalah user root sendiri dan grup sudo. Jika kita melakukan ls min a/root, permission denied. Untuk membuktikan bahwa user kita sudah masuk sebagai grup user sudo, maka kita ketik sudo spasi ls spasi min a/root. Kita masukkan password kita. Ya, kita sudah berhasil mengakses daftar dari folder root. Selanjutnya, kita akan mengubah file sshd-config dengan perintah sudo nano spasi /etc/ssh/sshd_config. Kita tekan Ctrl W untuk search. Kita ketik permit root login. Dan kita akan diarahkan pada permit root login. Kita rubah permit root login dari yes menjadi no. Kemudian kita tekan Ctrl W lagi. Kita ketik port spasi 22. Di sini kita hilangkan tanda pagar dan ubah port 22 menjadi port custom. Di sini saya memberi contoh port 8822. Jika sudah, maka kita tekan Ctrl X dan yes. Kita enter saja. File konfigurasi dari SSHD sudah berubah. Kemudian kita akan reload atau restart SSHD dengan perintah sudo systemctl restart SSHD. Kita akan coba mengakses ini nanti. Tapi sebelumnya kita akan menambahkan security profile baru di Cloudraya yang nantinya akan kita apply pada VM yang tadi kita telah buat. Kita kembali ke halaman panel dari Cloudraya. Di sini kita pilih networking, security profile.
Kemudian kita akan add security profile untuk membuat security profile baru. Kita beri nama new security profile atau nama yang Anda kehendaki. Kemudian kita create security profile. Di sini kita akan tambahkan port 80, yaitu port HTTP, port 443, yaitu port HTTPS, dan 8822, yaitu port SSH yang sudah kita custom. Kita klik Add Firewall Rule dengan protokol TCP dan port 80. Kita create new firewall. Dan berikutnya kita akan lanjutkan dengan membuat port 443. Tetap dengan protokol TCP, port 443, dan create new firewall. Dan terakhir, kita akan menambahkan port SSH yang telah kita custom tadi, masih dengan protokol TCP dengan port 8822. Kemudian kita akan melakukan apply security profile pada VM yang telah kita buat. Di bagian atas ada security profile, kita klik edit, kita rubah dari default security profile. Oh, jika belum muncul seperti ini, kita perlu refresh atau reload halaman ini terlebih dahulu. Kemudian kita ulangi, klik edit, kita rubah default security profile dengan new security profile yang telah kita buat. Kita tunggu sejenak. Proses apply dari security profile berjalan. Dan sekarang security profile sudah menggunakan new security profile yang kita buat sebelumnya. Untuk membuktikan, kita buka kembali putih. Di sini kita akan new session. Kita akan coba akses dengan IP public yang sama. Dengan port 8822. Kita open, maka kita telah berhasil akses menggunakan port 8822 dan akses menggunakan port 22 sudah ditutup. Kita login kembali menggunakan user kita, karena user root juga sudah tidak bisa mengakses melalui SSH. Kita lanjutkan. Proses berikutnya adalah kita akan menginstal Nginx dengan dua perintah sederhana, yaitu sudo apt update untuk melist daftar komponen terbaru, dan kemudian nanti kita akan install dengan perintah sudo apt install Nginx. Masih menggunakan putih. Kemudian kita install Nginx. Kita tunggu sejenak proses instalasi ini.
Jika proses instalasi Nginx ini sudah selesai, kita akan akses web server tadi menggunakan web browser. Kita copy terlebih dahulu IP public-nya. Kemudian nanti kita akan akses menggunakan IP public tersebut. Oke, sekarang kita langsung saja akses. Jika muncul Welcome to Nginx, maka Nginx telah terinstall dengan baik. Selanjutnya, kita akan menginstal MariaDB dan PHP. Kita install MariaDB dengan perintah sudo apt install kita tekan yes atau langsung kita enter. Kita tunggu sejenak proses instalasi MariaDB ini, dan berikutnya nanti kita akan menjalankan perintah sudo mysql secure installation. Ini adalah langkah yang bisa saya bilang cukup penting, karena ini langkah untuk mengamankan setting default dari MariaDB, di mana nanti akan menghapus user anonim yang biasa digunakan untuk kebutuhan testing, mematikan user root dari luar server, dan menghapus test database. Kita langsung jalankan perintahnya, sudo mysql secure installation. Kita enter saja. Di sini Anda dapat mengubah password root, atau jika Anda yakin password root-nya masih aman, cukup aman, tidak menggunakan weak password, kita tekan no. Remove anonymous user, yes. Disallow root login remotely, yes. Remove test database and access to it, yes. Dan terakhir, reload privilege tabel. Ya, kita sudah berhasil menginstal MariaDB dan mengamankannya. Selanjutnya kita akan buat database dan user yang memiliki akses ke database tersebut. Kita jalankan MariaDB. Kemudian kita create database. Gunakan nama yang sama karena nanti kita akan mengakses database ini dari PHP. Gunakan nama db_test. Baik, database sudah terbuat. Sekarang kita akan membuat user dan memberikan aksesnya ke database db_test. Perhatikan perintahnya dan pastikan tidak ada salah ketik. Gunakan nama user yang sama, user_test. Perhatikan tanda petik yang ada. Dan gunakan password yang sama. Password K03 tanda seru. Kenapa kok passwordnya susah? Karena best practice-nya password minimal menggunakan 8 karakter dengan kombinasi huruf kecil, huruf besar, angka, dan karakter lain.
Ada error, kita cek. Oh maaf, kita akses ke MariaDB lagi. Tadi telah keluar. Ternyata ada masalah pada MariaDB-nya. Kita coba ulang create database db_test. Database sudah terbuat dan kita akan grant all on db_test to user_test at localhost identified by maaf ada typo. Ya, kita sudah membuat user access dan memberikan akses untuk ke database db_test. Kemudian kita lanjutkan dengan plus privilege. Kita sudah flush dan kita exit. Kita lanjutkan dengan menginstal PHP. Menginstal PHP cukup dengan satu perintah sederhana, yaitu sudo apt install php-fpm dan php-mysql. Kita enter saja untuk pilih yes. Oke, proses instalasi PHP telah selesai. Kita lanjutkan dengan membuat subdomain. Pertama-tama kita buat folder web 1, di mana nantinya kita akan meletakkan file web kita dengan perintah sudo mkdir var www web 1. Masih menggunakan putih. Kemudian kita akan merubah kepemilikan folder dengan perintah sudo chown. Kenapa kita rubah aksesnya? Karena secara default aksesnya adalah user root, dan dengan user kita yang bukan root, kita tidak bisa merubah yang ada di dalamnya.
harus menggunakan sudo. Kemudian kita akan membuat file konfigurasi situs di Nginx dengan cara mengcopy dari default konfigurasi situs Nginx. Sebelumnya, kita edit terlebih dahulu file default agar dapat membaca PHP. Dengan sudo nano /etc nginx site available default. Pada bagian bawah, kita samakan seperti yang ada di bawah kanan layar Anda. Location, include, fast CGI, dan buka tanda pagar. Kita Ctrl X, save yes. Kemudian kita copy file default tersebut menjadi file konfigurasi baru untuk folder web 1 kita. Kita copy menjadi web 1. Kemudian kita akan linkkan dari sites available ke sites enable. etc nginx site enable. Kemudian kita akan rubah file web 1 tadi. Kita samakan dengan contoh yang ada pada layar sebelah kanan. Yang kita rubah adalah yang ada di folder site available. Kita hapus baris yang tidak diperlukan dengan Ctrl K. Kemudian pada bagian server, cukup listen 80 saja. Begitu juga garis yang ada di bawahnya, kita samakan. Kemudian foldernya bukan var www.html, tapi var www web 1 yang tadi kita telah buat. Kemudian kita tambahkan index.php dan kita bisa hapus index.nginx. Pada bagian server name, kita isikan dengan nama domain Anda. Di sini saya menggunakan subdomain saya, yaitu web 1. Anda gunakan nama domain Anda. Kemudian berikutnya adalah location. Sudah kita buka pada default tadi, sehingga ini juga sudah. Kita Ctrl X. Yes. Kemudian kita akan tes file konfigurasi Nginx tersebut dengan perintah sudo nginx-t. Sintaks OK, test is successful. Kita bisa reload Nginx untuk mengcompile perubahannya. Reload Nginx. Baik, pembuatan subdomain telah selesai. Berikutnya kita akan mengakses web server yang kita telah buat tadi menggunakan FileZilla dan HDSQL. Silakan Anda buka FileZilla dan HDSQL Anda. Pada FileZilla, isikan SFTP pada bagian host yang ada di kiri atas, // kemudian IP public Anda. Kita copy dari panel Cloud Raya.
kemudian username menggunakan user Anda. Di sini saya menggunakan user saya. Dan port menggunakan port custom yaitu 8822. Kita oke. Dan kita telah berhasil mengakses ke web server. Sebelum kita lanjutkan, kita akan mengakses web server menggunakan HDSQL untuk kebutuhan database. Hal yang perlu diperhatikan di sini untuk network type, kita ganti menjadi MySQL SSH Tunnel. Hostname dibiarkan sama, tetap. Untuk username, kita menggunakan username yang kita buat waktu membuat database tadi. User_test dengan password K03 tanda seru. Kemudian, pada tab SSH Tunnel, kita masukkan IP public dan port 8822. Kemudian pada username, kita isikan user SSH kita. Di sini saya menggunakan Rizky. Dan satu hal yang penting lainnya adalah plink.exe location. Jika Anda tadi telah mendownload materi workshop, di sana sudah terdapat file plink.exe, Anda tinggal klik folder dan arahkan ke folder tempat file plink.exe tersebut berada. Jika belum, Anda bisa ikuti klik link download plink.exe, nanti akan diarahkan ke file plink.exe. Kemudian kita open. Ya, kita sudah berhasil membuka HDSQL dan mengakses ke server kita tadi. Kita lanjutkan pada FileZilla. Dengan menggunakan FileZilla, kita bisa copy pemain bola.php. Ini sudah ada pada materi workshop tadi. Kita kopikan ke var www web 1. Cara mengkopinya cukup mudah, kita bisa klik and drag atau klik kanan upload. Kemudian kita bisa klik kanan view or edit untuk memastikan bahwa isi dari file tersebut sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita kopikan sekali lagi ke folder HTML. Kali ini kita akan mencoba klik and drag. Oke, file transfer successful. Kita lanjutkan dengan menggunakan HDSQL. Dengan menggunakan HDSQL, kita akan tambahkan satu database baru, yaitu tbl_pemain bola. Jika Anda tadi sudah mendownload file materi, Anda bisa file, run SQL, dan kemudian pilih file tersebut. Jika belum, jangan khawatir, kita klik kanan, create new tabel. Di sini kita buat nama tbl_pemain bola. Kemudian kita tambahkan kolom ID_pemain bola dengan data type integer. Default kita buat auto increment, dan kita create new index sebagai primary. Berikutnya kita add satu lagi dengan nama pemain bola. Kali ini data type yang kita gunakan adalah varchar. Kita save. Tabel pemain bola sudah terbentuk. Berikutnya
akan saya tunjukkan bagaimana cara menambahkan data atau record di dalamnya. Tinggal klik kanan, insert row, pada nama pemain bola, kita isikan. Ya, kita sudah berhasil membuat satu tabel baru dan record di dalamnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu bagaimana cara menginstal Let's Encrypt. Namun sebelum kita menginstal Let's Encrypt, kita akan coba akses terlebih dahulu web server yang telah kita buat tadi. Kita akses menggunakan IP publiknya. Welcome to Nginx. Jika kita menggunakan /pemainbola.php, maka kita dapat mengakses daftar pemain bola. Ini adalah file PHP yang sudah terkoneksi ke database MariaDB kita. Kemudian kita coba akses lagi menggunakan nama domain. Berarti ada konfigurasi yang tidak sesuai. Kita akan cek. Kita perlu cek pada file konfigurasi Nginx tadi. Sudah tepat. Kemudian kita cek ulang. Dan harusnya sudah tepat. Kita skip, kita next ke cara menginstal Let's Encrypt. Untuk cara menginstal Let's Encrypt, kita install paket yang dibutuhkan terlebih dahulu, yaitu sudo apt install cert-boot python 3 cert-boot nginx. Oke, setelah kita menginstal, maka kita tinggal menjalankan perintah sudo cert-boot nginx -d web 1 nama domain Anda.
Ya, ini karena tadi ada masalah yang kita masih belum temukan di NGX filenya. Kita cek terlebih dahulu. Oh maaf, di sini ada salah. Ya, salah satu langkah paling penting di sini adalah kita pilih redirect, sehingga segala akses ke web server Anda yang sebelumnya menggunakan HTTP akan dibelokkan ke HTTPS akses. Kita pilih 2. Kemudian kita pastikan apakah perpanjangan otomatis SSL ini dapat berjalan dengan baik. Kita tunggu proses verifikasi sebentar. Iya, kita telah berhasil, tidak ada error yang muncul di sini. Baik, di sini apa yang telah kita pelajari hari ini? Pada workshop kita hari ini, kita telah mempelajari cara membuat VM di Cloud Raya. Kemudian kita juga telah melakukan langkah dasar untuk mengamankan sistem. Kita telah menginstal Lamstack. Kita juga telah mencoba menggunakan tools pendukung untuk menambahkan file dan database pada web server. Dan yang terakhir, kita telah menginstal SSL menggunakan Let's Encrypt. Baik. Jika Bapak atau Ibu ada yang tertinggal pada langkah ini, jangan khawatir. Sekali lagi saya informasikan bahwa ada rekaman video ini nantinya di channel YouTube Cloud Raya. Sebelum saya lanjutkan, kami informasikan bahwa di akhir acara nanti kita ada short post terkait workshop yang kami selenggarakan. Untuk itu kami mohon kerjasamanya untuk mengisi short post sebelum meninggalkan Zoom. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya sangat mengapresiasi kesediaan Bapak dan Ibu mengikuti acara hingga saat ini. Dan selanjutnya kita menuju ke sesi berikutnya, yaitu Q&A. Oke, pada Q&A ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, jadi materi ini ditujukan bagi nasabah Cloud Raya. Ya, jadi untuk media VM yang digunakan memang menggunakan Cloud Raya. Tetapi penjelasan yang diberikan adalah universal yang akan berjalan pada semua sistem OS Linux atau khususnya Debian 10. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Selamat siang Pak, saya ada pertanyaan. Kenapa sistem manajemen database-nya menggunakan MariaDB dibanding menggunakan MySQL? Ya, MariaDB sendiri adalah fork dari MySQL setelah MySQL dibeli oleh Oracle, dan pengembangnya MariaDB
lebih ditujukan ke community, sedangkan MySQL ke enterprise. Secara inti, kedua database tersebut sama. Tetapi MariaDB yang tetap berada di jalur open source menjadikannya lebih robust dalam development dan transparan terhadap security update dibandingkan MySQL yang semakin menuju ke peruntukan user enterprise. Pertanyaan berikutnya, apa saja Linux distro yang ada di Cloud Raya selain Debian? Banyak. Jadi saat ini sudah tersedia beberapa versi major dari Linux distro seperti Ubuntu, Red Hat, CentOS, Fedora. Pertanyaan berikutnya, apa keuntungan atau kelebihan membuat database menggunakan MariaDB dibandingkan SQL? Karena kalau kita lihat secara query, hampir sama, tidak ada bedanya. Betul. Jadi secara struktur, kedua DB tersebut memang sama, karena MariaDB merupakan fork dari MySQL, seperti yang dijawab pada pertanyaan sebelumnya. Dan MariaDB berkembang ke arah MySQL berkembang ke arah enterprise yang mengharuskan user untuk memakai paid subscription, sedangkan MariaDB tetap open source. Dengan tetap berjalan di jalur open source, MariaDB semakin kuat di sisi community sehingga development-nya dan fiturnya berjalan secara transparan, robust, dan lebih peruntukan untuk public use dibandingkan MySQL yang menuju ke enterprise use. Pertanyaan berikutnya, apakah di Nginx ada load balancer sendiri atau masih harus mengintegrasikan dengan load balancer third party? Ya, Nginx adalah web server yang juga memiliki built-in fitur sebagai load balancer. Tidak perlu lagi menggunakan load balancer lainnya apabila sudah menggunakan Nginx, kecuali jika ada kebutuhan load balancer khusus yang membutuhkan load balancer di layer 3 atau di sisi aplikasi. Pertanyaan berikutnya, operating system apa yang paling rekomen untuk web server? Apakah memang Debian? Ya, untuk pemilihan OS web server hanya berpengaruh terhadap kemudahan penggunaan terhadap OS tersebut. Tidak ada perbedaan yang signifikan menjalankan web server pada distro yang berbeda. Tetapi disarankan menjalankan web server yang di development di atas platform Linux. Platform Linux dibandingkan di atas Windows. Contohnya Apache dan Nginx yang berjalan di atas Windows seperti Exam, di mana itu peruntukannya lebih ke development, bukan production. Pertanyaan berikutnya, Nginx hanya copy paste, tidak perlu install. Ya, Nginx memiliki versi portable dan dapat di copy paste. Tetapi sebaiknya diinstal menggunakan package manager seperti di Linux, ada yum atau apt sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Nginx bisa berjalan di Windows? Ya, Nginx memiliki Windows version, yang mana versi ini sebetulnya hanya emulasi dan beberapa fitur akan selalu tertinggal development-nya dibandingkan versi Linux. Nginx berjalan dengan baik di atas Linux karena memang native development-nya menggunakan Linux. Jadi tidak disarankan menggunakan Nginx di atas Windows. Dan mungkin sebaiknya native terbesar yang pure bawaan dari Windows adalah IIS. Baik, jika tidak ada pertanyaan selanjutnya, mohon waktunya untuk mengisi polls yang ada. Dan dikarenakan keterbatasan waktu workshop kali ini, akan saya akhiri workshop ini. Dan sebelum Bapak Ibu meninggalkan Zoom, sekali lagi saya mohon bantuannya untuk mengisi short polls yang ada di layar Zoom bagian bawah. Silakan Bapak mengisi polls.
Baik, saya lanjutkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tertinggal, karena banyak pertanyaan yang baru saja masuk. Ada pertanyaan, apakah kita diperbolehkan mengupload image custom? Untuk saat ini Cloud Raya belum memiliki fitur upload image custom, tetapi hal ini sudah ada dalam roadmap development. Kemudian satu pertanyaan terakhir, dan pertanyaan berikutnya akan di follow up oleh tim sales dari Worek. Satu pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan adalah untuk panel, semisal cPanel yang biasa dipakai untuk Nginx, apa ya Pak? Oke, karena kalau menggunakan komen tanpa GUI akan merasa kesulitan. Ya, ada banyak panel yang bisa digunakan, termasuk cPanel sendiri bisa menggunakan Nginx. Baik, dikarenakan keterbatasan waktu, bagi Bapak dan Ibu yang tadi sempat tertinggal, jangan khawatir karena record dari workshop ini akan kami unggah di YouTube channel Cloud Raya. Kami juga membagikan materi presentasi ke Bapak Ibu melalui follow-up email. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial Worek Indonesia dan Cloud Raya untuk mendapatkan informasi terbaru terkait layanan, promo, dan event kami selanjutnya. Anda juga dapat menghubungi sales kami melalui sales@worek.com untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai layanan kami. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di webinar atau workshop kami berikutnya. Jangan lupa sales@worek.co.id. Sekian, terima kasih.